أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian kelas 5 semuanya? Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran tahfiz Al-Qur'an. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran untuk target bulan Oktober, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Untuk surah Al-Ghasyiyah sendiri terdiri dari 26 ayat. Jadi ini bisa dihafalkan bagi yang belum hafal, yang memulai hafalan surah Al-Ghasyiyah hari ini. Kalau pian mau untuk menyelesaikan hafalan ini satu ayat satu hari, maka akan selesai dalam waktu 26 hari. Tidak sampai 1 bulan. Nah, sebelum kita lanjutkan surah Al-Ghasyiyah, Bapak ingin memberikan tips atau mengingatkan kembali bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran yang baik dan benar sehingga pian tidak merasa berat, tidak terbebani. Nah, kalau pian menghafal Al-Quran itu merasa berat, merasa terbebani, berarti ada yang salah. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu bernilai pahala. Jadi walaupun pian hanya membaca satu ayat satu hari, kalau pian baca 40 kali, maka pahalanya sangat luar biasa, sangat banyak. Dan itu akan memberikan derajat yang tinggi ketika nanti di akhirat ketika pian masuk surga. Boleh memberi syafaat, memberikan kebahagiaan mahkota kepada kedua orang tua, ini luar biasa. Jadi kalau pian merasa keberatan berarti ada yang salah. Terus caranya seperti apa Pak supaya menghafal Al-Quran ini mudah? Caranya yang pertama, siapkan waktu 10 menit satu hari. Bapak selalu mengingatkan kenapa 10 menit? Karena menurut Bapak waktu 10 menit itu tidak terlalu lama. 10 menit, jadi 10 menit tidak terlalu lama. Hanya mungkin kalau kita waktu satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit. Nah, 1 jam berarti dibagi lagi sehingga sisa 10 menit. 10 menit saja satu hari pian gunakan untuk menghafal. Terus caranya seperti apa Pak? 10 menit itu apa yang ulun gawi? Yang pian gawi adalah yang pertama, dengarkan. Kalau pian membacanya belum terlalu lancar, dengarkan MP3 selama 10 menit. MP3. Pak ulun kada bisian MP3-nya. Silahkan minta dengan Bapak. Kalau pian tidak mempunyai MP3-nya, Bapak sering mengingatkan, selalu minta dengan Bapak. Kalau pian hafalannya lebih cepat dari pelajaran tahfiz, silahkan minta MP3 dengan Bapak. Bapak akan dengan senang hati mengirim MP3 tersebut. Dengarkan. Kalau targetnya 1 minggu 5 ayat, dengarkan 5 ayat tersebut selama 4 hari 10 menit. Dan berikutnya, sisanya 3 hari berikutnya pian menghafal 10 menit. Ingat, jangan berhenti sebelum 10 menit. Jadi dengarkan dulu 10 menit ayat target hafalan untuk 1 minggu selama 4 hari. 4 hari. Jadi hari pertama 10 menit, hari kedua 10 menit, hari ketiga 10 menit, hari keempat 10 menit. Setelah 10 menit selesai target 1 minggu, 3 hari berikutnya pian menghafal selama 10 menit ayat yang target setoran. Maka Bapak yakin akan dengan mudah selesai target 1 bulan, 1 surah, dan ketika kelulusan pian akan dengan bangga membanggakan kedua orang tua dan membanggakan Allah dan Rasulnya karena pian berhasil menghafalkan peninggalan atau warisan Nabi Muhammad yang paling agung, yaitu Al-Quran. Nah itu, jadi waktunya Bapak akan menyuruh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 10 menit. Jadi it's so easy, mudah banget. Ya, oke. Jadi itu yang Bapak ingatkan. Kemudian yang kedua, cara untuk memurojaah atau mengulang. Pak, ulun hafalan tapi kenapa hilang? Ulun kada ingat lagi Pak. Nah, itu penyakitnya orang hafalan. Jadi orang hafalan itu penyakitnya adalah hilang. Terus obatnya apa Pak? Obatnya adalah mengulang kembali atau dalam bahasa Arab disebut murojaah. Terus kapan Pak waktunya yang bagus?
Untuk kalian, karena kalian baru 2 surah yang pian hafal, bagi yang sesuai pelajaran itu 2 surah, tapi bagi yang punya kemampuan khusus mungkin ada yang sudah 5 surah, 7 surah, 8 surah. Nah, caranya bagaimana? Setiap 1 hari pian ulang 1 surah 10 menit. Contoh, yang baru 2 surah hari ini menghafal surah Al-Balad, maka pian dengarkan surah Al-Balad 10 menit. Kalau pian sambil santai dengarkan MP3-nya, kalau pian supaya lebih mudah lagi ya dibaca 10 menit. Besok ganti lagi surahnya, surah Asyam. Kalau hanya hafalannya baru 2 surah, berarti besoknya kembali lagi hafalan surah Al-Balad 10 menit, kita ulang lagi. Besoknya lagi surah Asyam. Jadi setiap hari diulang 1 surah selama 10 menit. Insya Allah pian tidak akan kehilangan hafalan selama-lamanya. Nah, jadi 10 menit, jurusnya cuma 10 menit aja. Menambah hafalan 10 menit dan mengulang hafalan 10 menit. Dalam waktu 1 hari 24 jam, cuman perlu waktu 20 menit. Itu sangat-sangat sedikit waktunya. Kecuali yang kena gangguan syaitan dan kena gangguan hawa nafsu, yang merasa bahwa 10 menit itu sangat lama. Sangat lama, 20 menit itu sangat lama. Nah, hati-hati. Jadi pian harus kembali kepada Al-Quran supaya setannya tidak menumpuk. Semakin lama semakin nyaman di hati pian, di otak pian, kadang mau keluar, makin lama makin banget, nonton YouTube-nya makin banget, mainannya makin banget. Nah, itu Bapak takut. Jadi jangan sampai seperti itu, bahkan sampai kepada ulun menyerah aja. Menyerah tuh kata lain dari putus asa. Di Al-Quran dilarang sama sekali. Tidak boleh putus asa. Walaupun susah, sulit, tetap berjuang. Karena perjuangan tidak ada yang sia-sia. Oke, itu aja pesan Bapak hari ini. Karena Bapak lihat ada beberapa orang yang kelihatannya sudah 2 bulan belum selesai surah Al-Balad. Ini membuat hati Bapak nih goyah nih. Apa yang harus Bapak lakukan lagi? Nah, jadi Bapak harap pian mau sisihkan aja 10 menit. Percaya dengan Bapak, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh. Oke, itu hari ini tips menghafal dan tips menjaga hafalan. Menghafal 10 menit, ulang sebanyak 40 kali, dengarkan atau membaca. Yang kedua, tips untuk mengingat hafalan, murojaah, 1 hari 1 surah 10 menit yang sudah pian hafal. Dah, itu aja 2 jurus yang andalan bagi para penghafal Al-Quran. Bapak percaya pian pasti bisa. Untuk minggu ini kita akan menghafal surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ayat 7. Jadi 1 hari cukup 1 ayat. Target santai itu sudah sangat santai. Nanti akan Bapak kirimkan bagaimana cara membaca surah Al-Ghasyiyah-nya ya. Jadi 1 hari cukup 1 ayat. Dan nanti akan Bapak kirim MP3-nya. Itu yang bisa kalian dengarkan setiap hari 10 menit selama 4 hari. Dan sisanya 3 hari kalian bisa langsung menghafal. Bapak yakin kalau pian mau mengamalkan jurus 10 menit, kalian akan selesai juz 30 dengan sangat santai. Kita cek videonya berikut ini. Ya, ini minggu ini kita akan menghafalkan surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ayat 7. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, coretan pertama itu dibaca dalam. Ha, seperti itu. Jangan ha. Yang kedua, dibaca tebal. Syiyah. Jangan siyah. Bapak contohkan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Iya, seperti itu bacaannya. Ayat kedua, coretan yang pertama itu idgham, jadi berdengung 2 ketukan. Dan yang coretan kedua itu tebal, shi, sama seperti ayat pertama. Bacanya seperti ini. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jangan syi'ah, tapi syi'ah. Contoh ulang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ayat ketiga itu huruf ain, jangan a, tapi bacanya di tengah tenggorokan
A ditahan. A. Dan coretan yang kedua itu gunnah atau berdengung, nun bertasydid. Jadi dengung 2 ketukan. Bacanya seperti ini. Amilatun nasibah. Sekali lagi. Amilatun nasibah. Untuk ayat yang keempat itu sudah mudah membacanya. Tasla naran hamiyah. Lanjut ayat kelima. Yang pertama, coretan pertama itu idhar, jelas jangan berdengung, tidak boleh berdengung. Contoh yang coretan yang kedua itu bacanya A, jangan A. Itu huruf hamzah, jadi bacanya tipis. Bacanya seperti ini. Tusqa min ainin aniyah. Sekali lagi. Tusqa min ainin aniyah. Nah, ayat ke-6 bacanya itu huruf ain lagi ditekan di tengah tenggorokan dalam a. Dan yang kedua, coretan kedua itu adalah ikhfa, jadi berdengung secara samar dan didengungkan. Contohnya seperti ini. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sekali lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, ayat terakhir, coretan pertama itu biasanya orang membacanya panjang. Jadi seperti ini. La yusminu, itu salah. Nunya pendek ya. Coretan yang kedua itu mat tobi'i, jadi panjang seperti ini. Yuni. Dan yang terakhir itu adalah ikhfa, bersamar dan berdengung sedikit. Contohnya seperti ini. La yusminu wa la yughni min ju'. Sekali lagi. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, demikian cara membacanya. Kita contoh dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Shadaqallahul azim. Nah, begitu cara membacanya. Bagi yang belum hafal diikuti, bagi yang sudah hafal sambil dicoba dibenarkan dan disesuaikan panjang, pendek, khunnah, ikhfa, idhar, dan lain sebagainya ya. Ya, itu video kita hari ini pembelajaran tahfiz ayat 1 sampai ayat 7. Nah, jadi pian harus menghafalkan ayat 1 sampai ayat 7 selama 7 hari, 1 hari 1 ayat selama 10 menit. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bapak harap pian tetap semangat dalam menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan dan sesuatu yang sangat membahagiakan orang tua kalian. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan selalu menjadi sahabat Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.